Iya, setiap bulan Desember kita memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Kristus. Dan ada banyak orang yang memperingatinya dengan berbagai kemewahan, kemeriahan. Tetapi hari ini saya pengen kita semua mengerti tentang arti dan makna kelahiran Kristus yang sesungguhnya. Hari ini saya pengen kita sama-sama belajar. Saya ambil dari firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat yang ke-11 mulai. Firman ini berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Siapakah Kristus dan mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan, tidak ada lagi kebenaran. Karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia. Apa sih arti kegelapan itu? Kegelapan itu sebenarnya tidak ada, tetapi mengapa bisa ada gelap? Karena tidak ada terang. Yesus datang ke dalam dunia ini karena di dunia ini tidak ada lagi terang. Yang ada hanyalah kegelapan. Ayat ini berkata, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Ketika Kristus lahir ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada orang pernah bertanya kepada saya gini, "Bu, masa Tuhan jadi manusia?" Ya, nggak mungkin lah Tuhan mau menjadi manusia. Kalau saya bertanya kembali, apakah Tuhan itu berkuasa? Iya. Dia sanggup dan bisa menjadi apa saja? Iya. Berarti dia juga bisa menjadi seorang manusia? Iya. Ya, saya bisa memberikan satu gambaran, saudara, kalau kita mau berkata kepada semut misalnya ya, semut itu akan celaka, akan jatuh. Ya, kita nggak mungkin bisa berbicara dalam bahasa semut karena kita manusia. Bagaimana caranya kita bisa berbicara kepada dia? Ya, kita harus menjadi semut itu sendiri. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa itu harus datang kepada manusia untuk menunjukkan jalan keselamatan dan kebenaran. Dan tidak ada cara lain untuk berbicara kepada manusia. Dia harus datang menjadi manusia untuk memberitahukan jalan kebenaran itu. Tetapi ayat ini berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Artinya apa? Kita bisa memilih, kita mau percaya Tuhan atau tidak. Tuhan tidak pernah memaksa untuk orang itu bisa percaya pada dia. Ya, di dalam dunia ini kita dibentangkan ada dua jalan. Ada jalan berkat, ada kutuk. Terserah kita mau pilih yang mana. Ya, Tuhan gak pernah memaksa kita untuk percaya dia dan berjalan di dalam firman-Nya, rencananya, enggak. Karena sesungguhnya bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Kristen sendiri pun masih banyak yang menolak dia. Artinya apa, saudara? Menolak Kristus itu, loh saya beragama Kristen loh Bu, KTP saya Kristen. Tapi waktu engkau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya engkau menolak dia. Dia yang datang sebagai terang, dia yang datang sebagai kasih yang sesungguhnya dari Bapa itu. Ya, tetapi ketika kita menolaknya maka kita tidak menerima dia. Dan kalau kita berkata ketika kita tidak menerima dia maka kita menolak dia yang berfirman. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya tapi milik kepunyaannya menolak dia. Ingat, Tuhan tidak pernah paksa saudara untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam pertobatan, enggak. Karena dia menghargai kehendak bebas yang sudah diciptakan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Apakah saudara mau memilih untuk percaya Yesus atau tidak, menerima dia sebagai juru selamat atau tidak, itu ada di tangan saudara. Ayat yang ke-12 berkata begini, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Semua orang yang percaya kepada dia, ya, oke, tidak semua orang mau menerima dia, ya, karena semua orang punya kehendak bebas. Tetapi semua orang yang percaya dan mau menerima dia, Alkitab berkata diberi kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah saudara yang hari ini yang sedang menonton siaran saya ini dan Anda memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Saya begitu berbahagia dan bersukacita ketika menerima banyak telepon, banyak WA yang masuk, banyak inbox yang masuk dan berkata, "Ibu, puluhan tahun saya menjadi Kristen, tapi setelah menyaksikan semua khotbah-khotbah Ibu, saya baru menyadari dan kepengen lebih lagi untuk mengenal Tuhan." Karena tidak semua orang Kristen itu mengenal Tuhan.
Dan tidak semua orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Saya sangat diberkati dengan sebuah pujian yang berkata, Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Saudara, pujian itu berkata bahwa Engkau Tuhanku. Ada satu kata yang sangat-sangat memberkati dan menghentak hati saya adalah ku akui kau Tuhan bagiku. Ada banyak orang yang berkata bahwa Yesus itu Tuhan, mereka beragama Kristen. Tapi hanya sedikit yang berkata, aku mau mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamatku Tuhan. Kita berkata kepada diri kita sendiri, ku akui Engkau Tuhan bagiku. Itu kata-kata yang dalam banget. Dan ketika saya mengucapkan kata itu, ada air mata yang menetes, saudara. Artinya apa? Mengakui Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu tidak semua orang, ya. Banyak orang yang berkata, oh saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi yang berkata, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan, itu hanya sedikit orang. Dan saya berdoa supaya kita semua bukan hanya menjadi orang yang tahu tentang Tuhan, tapi kita harus menjadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saya tertarik, ada seorang pendengar di channel YouTube saya yang WA kepada saya, dia bilang, Bu, saya ini orang yang pinter, yang selalu menggunakan rasio. Saya mempelajari Tuhan. Setiap ada kesempatan untuk mempelajari Tuhan, saya selalu. Saya sekolah di Amerika, saya ikut semua seminari, saya ikut semua hal-hal, saya ikut ke sekolah teologi, saya ikut semua hal yang berbau Tuhan. Kenapa? Karena saya pengen belajar tentang Tuhan. Tapi dia bilang, saya tersentak dan kaget ketika saya mendengar khotbah ibu, dan ibu berkata bahwa Tuhan itu gak bisa dipelajari, tetapi harus dialami. Saya ini bukan orang pintar, dan saya tidak pernah berusaha untuk mempelajari Tuhan. Tapi waktu itu, waktu saya putus asa dan saya sempat berpikir untuk bunuh diri, dan di saat itulah saya bilang, Tuhan, saya pengen mengenal Engkau. Aku pengen mengenal Engkau Tuhan yang menciptakan aku. Aku ini kepunyaan-Mu. Saya cuma membuka hati dan berkata, Tuhan, masuk dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dan ketika saya berdoa seperti itu, dan Tuhan menjamah saya, dan saya mulai mengenal Tuhan dan lebih dalam lagi, bukan hanya tahu tapi mengenal Dia secara pribadi. Saudara, hari ini biar Natal bukan hanya sekedar menjadi momen bagi kita untuk pesta, untuk memperingatinya dengan hal-hal yang meriah, tapi biar Natal tahun ini kita mau bilang, Tuhan, ya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dan aku mau Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kita mau berkata, Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang di setiap gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Apakah Yesus sudah sungguh-sungguh menjadi Juru Selamat bagi kita? Apakah Dia sudah sungguh-sungguh menjadi Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan dalam hidup kita? Dan apakah Dia memang sudah menjadi terang dalam setiap kegelapan hidupmu? Ada banyak hal gelap yang masih kita tutupi dalam hidup kita. Mungkin itu dosa, kenajisan.
Mungkin itu amarah, mungkin itu kepahitan, mungkin itu kekecewaan yang menjadi gelap dari setiap bagian hidup kita. Saya tahu saudara, dalam setiap hidup, dalam setiap bagian hidup kita itu ada sisi-sisi gelap. Dan biar Natal tahun ini kita mau bilang, Tuhan, Engkau menjadi terang dalam setiap kegelapanku. Biar sungguh-sungguh terang Kristus bercahaya bagi kita semua. Dan kita mau berkata, ya Tuhan, jadilah terang, jadilah juru selamat atas hidupku. Saudara, saya Debbie Basir mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2020. Dan biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa. Kita mau bilang, Tuhan, saya pengen mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, sehingga tahun yang akan datang kita memasuki dimensi yang baru dengan tuntunan Tuhan, dan kita berjalan bersama Dia. Kenapa? Karena Dia mengenal kita secara pribadi. Dan Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang mau bergaul karib dengan Dia, dan jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Bukankah itu kerinduan kita, supaya Tuhan menyatakan jalannya bagi kita? Dan saya percaya saudara, dimanapun saudara berada, biarlah saudara tetap bersemangat, cari, kejar, dan kenali Tuhan, supaya engkau tidak akan pernah menyesal ketika engkau mengenal Tuhan. Tuhan memberkati.